Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku. Apa kabarnya hari ini semuanya? Puji Tuhan, semua diberkati Tuhan, semuanya bersuka cita. Dan saya pasti percaya kita semua senang ada di rumah Tuhan, amin. Ya, boleh berikan salam dulu kiri kanan Bapak Saudara. Katakan, saya senang ada di rumah Tuhan. Ya, mari kita bersuka cita. Mari kita sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Saudara, kita siapkan hati kita datang kepada Tuhan. Kita mau bersyukur sebab Dia Tuhan yang sudah selamatkan kita. Dia Tuhan yang sudah sembuhkan kita. Dia Tuhan yang sudah pulihkan kita dan memberkati hidup kita. Selamatkanku, terima kasih.
hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya bagi Dia. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Sekali lagi katakan bagi Dia. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya. Sekali lagi berikan sorak-sorai buat Allah kita yang hidup. Dia penebus kita. Haleluya. Terima kasih. Segala pujian, segala hormat dan segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami pada siang hari ini. Dan kami boleh bersama-sama Tuhan menikmati lawatan-Mu Tuhan. Menikmati persekutuan ibadah kami pada siang hari ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan tidak ada yang terlewatkan. Tetapi kami boleh bersama-sama menikmati lawatan-Mu, kuasa-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan kehadiran-Mu memberikan kami sukacita, memberikan kami kemenangan, memberikan kami berkat yang baru. Itu boleh kami terima pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami untuk kami datang menaikkan pujian kami. Kami mau bersorak-sorai Tuhan. Kami mau bertepuk tangan, kami mau bersukacita atas kebaikan Tuhan dan anugerah Tuhan dalam hidup kami. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita jemaat Tuhan yang siap untuk memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Sekali lagi sorak-sorai paling meriah buat Allah kita. Katakan haleluya. Haleluya. Berapa banyak Bapak Saudara yang bersukacita hari ini? Haleluya. Semuanya bersukacita. Bapak Saudara pernah punya hutang? Ada yang gak punya hutang di sini? Tiba-tiba hutang Bapak Saudara lunas. Apa perasaan Bapak Saudara? Sangat senang ya, bersukacita. Begitu juga dengan Tuhan kita Yesus. Dia datang ke dunia untuk membayar lunas dosa-dosa kita di kayu salib. Sekali lagi berikan sorak-sorai buat Allah kita. Dia Yesus kita, penebus kita. Oleh sebab itu kita datang kepada Tuhan tidak dengan biasa-biasa. Kita mau muji Tuhan, kita mau besarkan nama Tuhan. Sebab Dia penebus kita yang hidup. Haleluya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Haleluya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah. Sekali lagi Bapak Saudara, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan
kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Ya Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Besarkan nama Tuhan, besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhanku yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh. Wanita saja katakan, besarkan, besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Sama-sama katakan, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh. Sekali lagi katakan, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Katakan, jiwaku ditebus oleh-Nya. Sekali lagi, jiwaku ditebus oleh-Nya. Haleluya. Sekali lagi sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Jiwa kita telah ditebus oleh darah-Nya yang mahal. Maka dari itu hari ini mari kita rayakan bahwa kita lebih dari pemenang dalam segala perkara. Mari kita katakan, lebih dari pemenang dalam segala perkara, karena Dia yang mampukan kita. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Yes, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darah-Nya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan lagi, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darah-Nya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Kita lebih yes, dari pemenang. Angkat tanganmu. Haleluya. Kibarkanlah panji-Nya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gereja.
lebih dari pemenang. Amin. Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Mari sama-sama kita katakan, kita lebih dari pemenang. Kita Lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita Kali lebih ini saya lebih dari pemenang. pemenang. Saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Kamu lebih dari Kita katakan pemenang. jika Allah Di pihak kita, siapa dapat melawan? kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari sekali lagi kita katakan pemenang. haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Haleluya. Beri kemuliaan untuk Raja di atas segala raja. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang boleh silakan duduk. Kita akan mempersiapkan hati kita, pikiran kita untuk kembali diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hati kami Tuhan.
Pujian dari Amin. hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih. Kembali kita katakan kasih yang terindah, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. karya terbesar, Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu dan selamatkanku. Engkaulah harta yang tak terhilang, yes, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kasih. jemaat Tuhan saya undang untuk bangkit berdiri. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar, Karya terbesar dalam hidupku,
hormat akan Engkau. Yes, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum. Bapak Ibu, mari kita nyatakan dengan iman kita, kami kagum akan Engkau. Ku kagum hormat, yes, akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan. Sekali lagi katakan, Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. amin, amin. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum. Sekali lagi katakan, benar Tuhan Yesus, kami sungguh sangat kagum akan Engkau, akan karya-Mu yang sudah menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tiba saatnya kami akan masuk dalam kebenaran firman-Mu. Mari layakan kami Tuhan. Kuduskan roh jiwa tubuh kami. Kuduskan segenap anggota tubuh kami untuk layak menikmati kebenaran firman-Mu. Kami mau dengar firman-Mu dan kami mau melakukannya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya pujian penyembahan kami sudah naik Tuhan bagai dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah, kami siap mendengar dan melakukannya dalam nama Yesus. Semua kita percaya katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom. Ya, salam Pantekosta kita itu haleluya, puji Tuhan ya. Kalau Anda mau mengajak kita bilang shalom, dahului dulu dengan haleluya, puji Tuhan, amin. Ya. Pagi ini saya rindu kembali untuk berbicara tentang hal yang penting, yaitu pengorbanan Yesus. Katakan pengorbanan Yesus. Ya, kenapa perlu diulang-ulang pengorbanan ini? Karena melalui pengorbanan inilah kita diselamatkan. Amin. Ya. Sebab itu betapa penting kita terus diingatkan tentang pengorbanan ini. Dalam firman Allah dalam Kisah Rasul pasal 2, di sana dicatat saudaraku, bagaimana umat Tuhan menghargai pengorbanan Yesus. Umat Tuhan atau gereja mula-mula, yang disebut gereja mula-mula, yang sangat menghargai akan penderitaan Yesus. Sebab itu mereka hormati dengan mengadakan perjamuan kudus. Ya. Begitu dengan kita lakukan perjamuan kudus setiap sebulan satu kali.
Tujuannya memperingati pengorbanan Yesus. Katakan memperingati pengorbanan Yesus. Karena ini sangat penting sekali pengorbanan ini, saudaraku. Kalau dalam gereja mula-mula, mereka melakukan perjamuan suci itu sampai rumah ke rumah. Berapa tahun sekali? Berapa bulan sekali? Ya, setiap hari, katakan setiap hari. Sebagai tanda menghargai Yesus yang mati di salib. Sebab itu ketika kita masuk dalam perjamuan kudus, kita perlu kembali diingatkan betapa tinggi nilainya pengorbanan itu. Sebab itu kita diingatkan melalui perjamuan kudus. Katakan perjamuan kudus. Kita tahu roti itu berbicara tentang tubuh Kristus. Anggur berbicara tentang darah Yesus. Ini perlu kita ingat, perlu kita lakukan. Perlu, saudaraku, kenapa kita perlu? Karena melalui penderitaan Yesuslah kita diselamatkan. Yesus juga katakan amin. Sebab itu betapa penting kita tiap bulan satu kali enggak masalah. Ya. Yang tiap hari juga enggak masalah. Ada gereja yang tiap minggu, enggak apa-apa. Ada gereja yang hanya 1 tahun 1 kali ketika Paskah, enggak apa-apa. Yang penting kita diingatkan betapa penting pengorbanan Yesus. Di dalam Alkitab, bagaimana ketika bangsa Israel akan keluar dari tanah Mesir, ketika hukuman Tuhan datang kepada negeri Mesir, yaitu yang ke-10, akan terjadi kematian anak-anak sulung. Ya. Tetapi ketika malaikat maut itu turun ke negeri Mesir, kalau mereka melihat di ambang pintu ada tanda darah, maka selamatlah seisi rumah itu. Sebab itu kita dari gereja kita mengajarkan anak-anak kecil perlu belajar tentang pengorbanan Yesus. Jadi anak-anak yang sudah bisa mengerti, tentunya yang anak kecil yang dalam pengertian sudah mengerti, mari didik mereka, saudaraku, untuk mengikuti perjamuan kudus. Karena ini sangat penting, ya. Sangat-sangat penting supaya mereka mengerti arti pengorbanan Yesus. Ya. Sekali lagi karena pengorbanan inilah kita diselamatkan dan kita dipelihara Tuhan. Nah, saudaraku, kita lihat dari tema ini, mari kita buka, jangan diklik ya. Kita buka dalam 1 Petrus pasal yang kedua. 1 Petrus pasal yang kedua. Ayat yang ke-24. Yang sudah dapat katakan apa? Ya. Ditampilkan aja dari PowerPoint aja. Ya. 1 Petrus 2 ayat 24 ya. Yuk kita baca sama-sama. Sudah buka Alkitab? Ya. Jadi penting bawa Alkitab, saudaraku ya. Kita hargai, kita belajar tentang pengorbanan Yesus. Yuk kita baca sama-sama 2, 3. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Katakan apa? Amin. Silakan duduk. Coba, nggak nyala ininya. Ya. Pengorbanan Yesus itu berbicara tentang kematian Yesus di salib. Kita sudah baca tadi. Nah, saya tampilkan ya. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Ya. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup kita sekarang hidup dalam kebenaran. Dalam sejarah Alkitab, kenapa Yesus mati di salib?
Karena salib itu dalam perjanjian lama sampai kepada perjanjian baru di dalam Saman, masih dalam Saman, yaitu sejarah dalam sejarah Alkitab, bagaimana kerajaan Roma, orang yang melanggar, yang divonis karena pelanggaran yang berat, divonis mati, itu harus digantung di kayu salib. Itu penghukuman yang sangat-sangat berat, saudaraku, ya. Harus mati disalib karena apa? Karena hukuman bagi mereka, hukuman yang layak dihukum mati. Nah, saudaraku, orang yang mati disalib karena berdosa. Tapi Yesus yang mati disalib, Yesus mati disalib bukan karena Yesus berbuat dosa. Katakan, bukan karena berbuat dosa. 2, 3. Tapi justru memikul dosa-dosa kita, dosa manusia. Itulah sebabnya disalib. Memang salib itu adalah vonis hukuman mati bagi orang yang jahat. Vonis hukuman mati bagi orang yang pelanggarannya berat. Dia harus dihukum disalib sampai mati. Ya. Nah, Yesus mati disalib bukan karena berdosa. Ingat baik-baik ini. Yesus mati disalib bukan karena berdosa, tapi karena memikul dosa manusia. Sebenarnya yang harus disalib itu siapa? Manusia atau Yesus? Ya, kita manusia yang harusnya disalib. Karena pelanggaran kita, dosa-dosa kita udah terlalu berat. Dan vonisnya harusnya kita mati disalib. Tapi karena Yesus sayang, mau menyelamatkan kita orang berdosa, sebab itu dosa kita dia pikul, dia ambil, pelanggaran kita dia ambil dan dia taruh dalam hidupnya sampai mati disalib. Jadi sekali lagi, Yesus mati bukan karena berdosa, tapi karena memikul dosa manusia. Nah, ketika kita sudah diangkat dosa kita, ya, firman Allah katakan, maka kita dituntun dalam jalan kebenaran. Ya. Berbicara mati manusia itu pasti. Berbicara manusia tua itu pasti. Betul apa betul? Ya. Saya kenal saudara masih dari kecil, sekarang udah menikah, udah punya anak, ya. Umur bertambah atau berkurang? Maksud saya tetap muda atau sedang perjalanan menuju tua? Menuju tua. Tua itu pasti. Nah, ketika Yesus memikul dosa kita, dia pikul, dia ampuni dosa kita dan kita berada dalam kebenaran. Jadi kalau satu waktu kita dipanggil Tuhan, dengarkan baik-baik. Satu waktu kalau kita kembali kepada yang empunya, karena kematian itu pasti, kita mati bukan karena berdosa. Kita mati karena kebenaran. Ya, bukan karena berdosa. Sebab itu kita yang sudah diampuni dosanya melalui pengorbanan Yesus, jangan berdosa lagi. Yang setuju katakan amin. Jangan berdosa lagi. 2, 3. Ya, jangan kita serahkan anggota tubuh kita kepada dosa, kata Roma. Nah, sebab itu penting kita belajar terus pengorbanan Yesus. Ya. Kita diingatkan melalui perjamuan kudus. Jadi hormati betul-betul perjamuan ini, ya. Kalau dalam Alkitab tidak ada istilah perjamuan kudus, yang ada perjamuan Tuhan. Ya. Bukan perjamuan kudus, tapi pengertiannya sama. Tapi sekarang ketika ya mulai banyak sekali sekarang ahli-ahli Alkitab dari gereja Pantai Kosta di Indonesia sudah pada pinter-pinter menggali Alkitab, mulai dicanangkan perjamuan Tuhan, ya. Hanya kadang-kadang masih kagok kita bilang perjamuan Tuhan. Kita masih akrab dengan perjamuan kudus. Ya enggak apa-apa itu, ya. Ketika kita masuk dalam perjamuan kudus, perjamuan Tuhan, ingat, lakukan itu dengan sungguh-sungguh, ya.
roti yang kita pegang, ya, roti yang kecil yang kita pegang, itu berbicara tentang tubuh Yesus. Katakan tubuh Yesus. Anggur yang kita akan minum itu darah Yesus. Katakan darah Yesus. Kita diingatkan ini. Jadi ketika kita makan minum tubuh dan darah Yesus melalui perjamuan, saya sering kali setelah kita makan dan minum perjamuan, saya sering akhiri dengan kalimat setelah kita makan minum, ucapkan terima kasih kepada Tuhan, bersuaralah kepada Tuhan, supaya apa? Betul-betul kita bersyukur benar-benar karena pengorbanan Yesus kita diselamatkan, ya. Jadi sebab itu habis perjamuan itu jangan ngelamun ketika saudara makan minum tubuh dan darah Yesus. Ya, kita diingatkan, saudaraku, terus diingatkan, ya. Karena seberapa kali kita lakukan itu, kita sedang diingatkan tentang pengorbanan Yesus. Sebab itu gereja kita mendidik anak-anak untuk belajar mengerti perjamuan kudus, karena saya pegang Alkitab. Ya. Saya pegang dari Alkitab ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ya. Anak-anak juga dibawa untuk makan Paskah, korban Paskah, supaya selamat ketika malaikat maut itu datang. Sebab itu mari kita satu keluarga ketika ada perjamuan, seriuslah kita bawa keluarga kita menghormati pengorbanan Yesus. Amin. Sebab itu saya sering kali ingatkan kepada pimpinan pujian, kepada para pelayan-pelayan, kalau perjamuan kudus, angkat puji-pujian yang membawa kita kepada pengorbanan Yesus, ya. Supaya apa? Supaya kita terus tidak lupa akan pengorbanan. Karena pengorbanan ini dia tidak berdosa tapi dijadikan dosa. Dia tidak berdosa tapi mau dijadikan dosa. Dia sebenarnya tidak perlu pikul menderita karena dosa kita. Tapi dia sayang saudara dan saya. Dia pikul dosa kita sampai mati di kayu salib. Ya. Sebab itu kalau perjamuan ini erat dengan pengorbanan Yesus, lakukan dengan serius. Katakan lakukan dengan serius. Bilang jangan ngelamun, bilang. Ya. Perjamuan. Ya. Itu kan kata kalau mau kenyang jangan perjamuan. Dalam Korintus pasal 11 katakan, ya. Kalau mau kenyang makan di rumah. Ini memperingati. Jadi seriuslah dengan perjamuan. Katakan seriuslah dengan perjamuan. Ya. Lalu saya teringat saya pegang kebenaran firman. Dan salah satu ikon GPD Hosana, kalau baca Alkitab itu berdiri, saya kira duduk, ya. Berdiri. Karena itu Alkitabiah, bukan mengada-ada. Ketika Nehemia membacakan Taurat Tuhan dalam kitab Nehemia, firman Allah, firman Tuhan, firman Taurat disampaikan, jemaat langsung spontan mereka berdiri. Ya, begitu juga dengan kita. Dan kalau kita yakin firman itu, kebenaran firman itu menguatkan kita, katakan amin. Katakan jangan ngelamun, bilang. Ya, sebab itu betapa pentingnya kita menyatu dengan firman. Saya teringat ketika saya mengikuti satu seminar, saudaraku, dari berbagai gereja. Ada gereja-gereja tradisional, sudah mengerti maksud saya. Ibadahnya dengan aturan-aturan yang sudah ditentukan. Dia datang, lalu dia ketemu dalam kitab seminar, dia temukan dalam Korintus. Bagaimana ketika firman Allah disampaikan, umat Tuhan katakan amin. Sebab itu di gerejanya, walaupun dia tradisional, tapi dia selalu mengajak jemaatnya untuk, kalau engkau erat dengan firman, katakan amin. Katakan. Nah, begitu jangan ngelamun. Ya. Kita ibadah ini bukan melamun. Bukan karena di rumah susah tidur, datang ke gereja dengar firman supaya bisa tidur, ya. Betul apa betul? Oh, ada yang salah katanya. Jadi seriuslah dengan firman. Katakan serius dengan firman.
Kita diingatkan kembali, Yesus mati memikul dosa kita bukan karena dia berdosa. Karena dia pikul dosa kita, maka kita dibawa kebenaran. Kalau toh kita dipanggil Tuhan, satu waktu kita mati bukan karena berdosa. Ingat, kita mati bukan karena berdosa. Banyak ayat firman Allah berkata, berbahagialah orang yang mati di dalam. Nah, itu dia. Jadi katakan kiri kanan lagi, jangan melamun. Ya. Ini penting saudaraku ya. Nah, jadi dia pikul dosa kita. Wow. Ketika saya mempelajari ini, aduh betapa luar biasanya pengorbanan Yesus. Siapakah saya kalau ada sampai hari ini? Itu karena Yesus yang sudah selamatkan. Jadi kalau toh Tuhan panggil kita, ya, umur di tangan Tuhan. Tapi kita bukan mati karena manusia berdosa, tapi kita mati karena dalam kebenaran. Itulah Yesus pikul dosa kita, ya. Dia pikul dosa kita, dia mati di kayu salib untuk mengangkat dosa kita, mengampuni dosa kita, supaya kita berada dalam kebenaran Tuhan. Kalau toh kita dipanggil Tuhan, kita berada dipanggil karena hidup dalam kebenaran. Sebenarnya saya katakan mati itu pasti. Tua itu pasti, betul? Ya. Jadi kalau yang sudah, saya kenal saudara masih dari muda, dari ya masih seger. Nah sekarang juga masih seger walaupun umur sudah mulai bertambah, keriput-keriput sudah mulai ada, saudaraku. Enggak masalah. Kalau kita masih ada, masih hidup, hiduplah di dalam kebenaran. Itu penting. Jadi sekali lagi saya berulang-ulang supaya kita sadari pengorbanan Yesus. Kita lakukan sebulan sekali, ya, supaya diingatkan saya diselamatkan karena pengorbanan Yesus. Dosa-dosaku diangkat karena pengorbanan Yesus. Aku dibawa dalam kebenaran. Kalau aku sampai Tuhan panggil, aku dipanggil bukan karena berdosa, itu karena pengorbanan Yesus. Sudah paham ini? Jadi jangan lupa kalau perjamuan, wah saudaraku, sampai pakaian aja harus berpakaian apa warna? Putih, ya. Ada yang enggak putih? Oh 1, 2 ya. Enggak apa-apa. Ya. Enggak apa-apa maksudnya? Maksudnya kenapa enggak apa-apa? Karena tidak punya baju putih. Tapi pasti punya lah ya. Kata kiri kanan, punya baju putih enggak bilang? Hanya kita mau membawa hati kita betul-betul bersih di hadapan Tuhan. Itu berbicara tentang pengorbanan Yesus, mati di salib. Tapi kita maju terus. Kita maju kepada pengorbanan Yesus, tapi kita masuk kepada berkat pengorbanan. Ya. Pengorbanan itu memberikan satu berkat yang luar biasa. Selagi kita masih ada, masih bernafas, dia memberikan satu jaminan yang luar biasa buat saudara dan saya. Kita baca ayat yang ke-25. Yuk kita baca ayat 25, 1 Petrus pasal yang kedua. 1 Petrus 2 ayat 25. Mari kita baca. Hitungan ketiga, 2, 3. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Sekali lagi yang lebih keras lagi, yang di atas, 2, 3. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Dahulu kamu sesat seperti domba. Tetapi sekarang, dahulu sesat seperti domba. Nah ketika kita sesat seperti domba dahulu, Yesus angkat pelanggaran kita, dosa kita, dia pikul di kayu salib. Ketika dia sudah angkat,
segala pelanggaran kita dan dia mati di salib, dia bawa pikul di salib, maka firman Allah katakan sekarang, ya, sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Dahulu sesat, sekarang dipelihara oleh seorang gembala. Artinya apa, saudaraku? Ya. Artinya hidup di dalam dosa itu dahulu sesat. Hidup tanpa kebenaran, hidup tanpa tuntunan yang pasti. Karena dikatakan domba yang sesat. Ya. Hidup di dalam dosa adalah hidup tanpa kepastian. Dengarkan baik-baik. Yang hidup di dalam dosa, dia hidup tanpa kepastian. Karena dia bagaikan domba yang sesat. Tetapi ketika dia menerima Yesus dan Yesus angkat segala pelanggaran dosanya di kayu salib, maka firman Allah katakan sekarang setelah terima Yesus, dia ampuni dosa kita, dia angkat dosa kita di kayu salib, maka pengorbanan Yesus di salib, sekarang kita dituntun dalam hidup yang pasti. Berkat pengorbanan Yesus mati di salib, supaya kita hidup dalam tuntunan yang pasti. Sebab itu dikatakan seperti domba yang dipelihara oleh seorang gembala. Perbedaannya jelas sekali, ya. Dahulu kamu seperti domba yang sesat. Domba yang sesat, nggak tahu arah. Domba yang sesat, salah tujuannya. Tapi ketika domba itu ditemukan oleh Yesus, ya, lalu dia angkat segala kesalahan sampai mati di kayu salib. Sekarang, artinya setelah di dalam Yesus, kita sekarang dipelihara oleh seorang gembala. Ya. Sebab itu, saudaraku, kita lihat dalam Mazmur 23 bagaimana peran seorang gembala. Wow, luar biasa pengorbanan Yesus. Ya. Dahulu kamu sesat seperti domba. Hidup di dalam dosa, di dalam kuasa dosa, tidak ada masa depan. Karena tidak punya kepastian. Gak punya kepastian hidup. Tapi setelah kita di dalam Yesus, dia angkat segala dosa kita. Wow, luar biasa. Sekarang kita hidup di dalam kepastian. Amin. Kita lihat hari esok kita ada hari yang pasti. Hari esok kita tidak perlu khawatir. Karena ada gembala yang menuntun hidup kita. Ya. Sebab itu luar biasa ketika Yesus mati dan bangkit. Dia menjadi seorang gembala atas domba-domba. Dan domba-domba itu berbicara saudara dan saya. Gembala itu berbicara Tuhan. Sebab itu saya ingin mendalami buat kita pagi ini. Yaitu peran seorang gembala. Karena Yesus mati dan bangkit berperan menjadi gembala atas domba-domba yang sesat. Domba-domba yang sesat dia kumpulkan. Dan semua kesalahan domba-domba itu yaitu hidup manusia. Dia angkat, kata dia pikul sampai mati di kayu salib. Jadi setelah kita di dalam Yesus, sekarang kita hidup dalam tuntunan yang pasti oleh seorang gembala. Sekali lagi, dahulu di luar Tuhan, dahulu kita berdosa sesat, kita tidak punya hidup yang pasti. Ya. Orang yang tidak punya kepastian, dia selalu gelisah. Dia selalu takut, dia selalu khawatir. Bagaimana dengan hari esok? Tapi kalau dia tahu hidupnya sudah dijamin oleh gembala yaitu Tuhan kita, maka kita tidak pernah takut hari esok. Amin. Sebab itu ada pujian berkata, sebab dia hidup, ku tak takut. Nah, katakan kiri kanan, jangan takut hari esok. Bilang. Tatap wajahnya, jangan melototin saya. Ya, tatap wajahnya, waduh luar biasa ya.
Jangan takut hari esok. 2, 3. Wah. Ya. Disuruh lihat kiri kanan, jangan tatap saya, malah tatap ke bawah. Jangan takut. Waduh. Sebab itu kalau sudah nyanyi sebab dia hidup, sudah nyanyikan, jangan karena hafal ya. Puji-pujian kita yang kita nyanyikan untuk Tuhan menguatkan kita, jangan asal nyanyi. Betul-betul lakukan dengan iman. Perjamuan juga bukan kebiasaan, kita lakukan dengan iman. Sedang memperingati Yesus yang mati dan bangkit. Ya. Pengorbanan Yesus supaya hidup kita dalam tuntunan yang pasti. Ya. Seperti domba yang dipelihara oleh seorang gembala, mari kita pelajari tentang Mazmur pasal yang ke-23. Ya. Mazmur pasal 23 kita baca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Kita baca berbalas-balasan. Mazmur pasal 23 supaya kita mengerti peran seorang gembala sejauh mana peran seorang gembala. Yesus menjadi gembala yang baik buat domba-dombanya. Yesus menjadi gembala yang baik buat saudara dan saya. Sebab itu Mazmur 23. Yuk kita baca berbalas-balasan. Saya baca yang ganjil, saudara baca yang genap. Semua yang di atas, semua kita baca yang genap, baca dengan jelas ya. Kita berganti-gantian, ayat 6 kita baca bersama-sama. Saya akan mulai. Perikopnya Tuhan gembalaku yang baik. Ayat 1 Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Anda baca dengan keras. Iya. Wow. Iya. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Iya. Amin. Amin. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Ayat 6 sama-sama. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bilang amin. Luar biasa gembala yang baik ya. Yesus berkorban mati di kayu salib mengangkat dosa kita. Supaya kita hidup dalam kebenarannya. Kalau toh Tuhan panggil kita. Kita dipanggil Tuhan bukan karena berdosa. Tapi karena memang waktunya sudah tiba. Dan kita mati dalam kebenaran. Dia pikul dosa kita. Tapi bukan saja dia bawa kita untuk masuk ke sorga. Tapi ada jaminan kalau kita masih hidup. Dia katakan dulu sebagaikan domba yang sesat. Tetapi sekarang kita dituntun oleh seorang gembala yang memelihara jiwa kita. Kita sudah baca siapakah gembala itu. Gembala adalah Tuhan sendiri. Sebab itu Mazmur pasal yang ke-23. Saya bagi dalam 3 bagian yang besar. Mazmur 23 berbicara tanggung jawab Tuhan atas domba-dombanya. Tuhan adalah gembala yang baik yang bertanggung jawab. Katakan bertanggung jawab. Sekali lagi bertanggung jawab. Tuhan adalah gembala yang baik yang bertanggung jawab atas apa? Ada 3 hal. Yang pertama dia bertanggung jawab atas apa? Ayat 1, 2, 3 kita lompat ayat 5. Dia bertanggung jawab atas kebutuhan kita. Supaya kita tidak kekurangan sesuatu pun. Kok aminnya ngelamun? Ya. Kebutuhan dia bertanggung jawab atas kebutuhan saudara dan saya. Supaya Anda tidak kekurangan. Oh, hidup kekurangan melulu kali ini ya. Sampai aminnya dipaksa. Amin. Kebutuhan kita ditanggung Tuhan. Supaya kita tidak kekurangan. Hidup kita ditanggung Tuhan supaya tidak kekurangan. Nah begitu. Responi firman. Ya.
supaya tidak kekurangan, artinya memang ada waktunya kekurangan itu datang, tapi kekurangan itu diubah oleh Tuhan menjadi tidak kekurangan. Dia bertanggung jawab. Tuhan sekarang yang sudah berkorban buat kita, dia bertanggung jawab buat kita. Bertanggung jawab atas kebutuhanmu supaya saya dan saudara tidak kekurangan apapun. Katakan, tidak kekurangan apapun. 2, 3. Ya. Katakan kering, hormati pengorbanan Yesus. Dia membuat kita tidak kekurangan. Ya. Pegang kebenaran ini, ya. Dia jaga kita, dia pelihara kita. Waduh, luar biasa. Dia baringkan kita di padang rumput yang hijau, bukan rumput yang kering. Saya membahasakan 4 ayat ini. Saudaraku, dia bertanggung jawab atas kebutuhanmu, kebutuhanku. Supaya apa dia bertanggung jawab? Kembali, tidak kekurangan. Katakan, tidak kekurangan. Ya. Artinya apa? Memang ada satu saat mungkin kita mengalami situasi yang tidak kelimpahan, situasi yang kurang. Tapi dia membuat jaminan. Kalau kita tetap setia dengan Tuhan kita, maka dia akan angkat kekurangan, dia ganti dengan kelimpahan. Wow, luar biasa. Lalu yang kedua, kita temukan dalam ayat yang keempat, dia bertanggung jawab atas perjalanan hidupmu dan hidupku yang berliku-liku. Sebab itu dikatakan di ayat 4, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Perjalanan hidup kita memang ada saatnya, saudaraku. Kita menemukan jalan buntu. Ada saatnya jalan itu harus berliku-liku, tidak selamanya lurus. Tapi dia akan bertanggung jawab atas perjalanan hidup kita. Sebab itu kalau toh Tuhan panggil kita, dia yang sudah pikul dosa kita mati bukan karena dosa. Tetapi karena waktunya sudah tiba dan kita hidup dalam kebenaran. Amin. Jalan berliku-liku memang harus kita tempuh. Bukan berarti jalannya tidak ada liku-likunya, ada. Sebab itu firman Allah katakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Amin. Sebab itu katakan kiri kanan, percayalah kepada Yesus. Bilang. Kurang mantap. Katakan yang lebih mantap, tatap wajahnya. Percayalah kepada Yesus. 2, 3. Wow. Mantap. Jangan bimbang, bilang jangan bimbang. Hidup kita yang berliku, dia akan luruskan. Satu waktu juga dalam bahaya, dia akan selamatkan perjalanan kita. Aduh, kalau saya baca ini, saya pelajari lagi. Ayat yang kita sudah kenal, sampai ada lagunya, saudaraku. Saya disegarkan lagi, oh terima kasih Tuhan. Memang perjalanan ini tidak mudah. Perjalanan dari seorang anak muda menjadi seorang orang tua, itu tidak mudah. Banyak lika-likunya, ya. Ketika saya kenal saudara masih ada yang ketika anak-anak kecil dibawa kepada Tuhan dan diberkati Tuhan, dan saya mendoakan saudara waktu kecil. Sekarang saudara sudah punya anak. Wow, luar biasa. Perjalanan juga pasti ada liku-likunya, betul? Ada naik turunnya, betul? Tetapi kalau kita sampai hari ini, liku-liku itu kita dapat lalui karena Tuhan bertanggung jawab atas hidup kita. Ya. Katakan Tuhan bertanggung jawab atas hidupku. 2, 3. Ya. Dia tidak main-main, saudaraku. Dia sangat serius. Ya. Sekalipun berjalan dalam lembah kekelaman. Wah, ini artinya sudah betul-betul keadaan hidup ini sudah sangat-sangat menurun. Tapi Tuhan tetap bertanggung jawab. Dia angkat kita lagi. Sebab itu ketika doa berkat saya selalu ingat. Saya pegang ayat itu. Saya tambahkan dalam doa berkat. Ya, Tuhan berjanji menaruh kita di kepala.
perjalanan yang sukar dan sulit. Tetapi Tuhan bertanggung jawab atas perjalanan kita. Itu yang kedua. Yang pertama, dia bertanggung jawab atas apa yang kita perlu supaya kita tidak kekurangan. Yang kedua, dia bertanggung jawab atas hidup kita yang liku-liku berjalan perjalanan kita. Tapi dia tetap bertanggung jawab untuk menolong saudara saya. Dan yang ketiga, kita sudah baca tadi yang ketiga, dia bertanggung jawab atas kesetiaan saudara dan saya tinggal di rumah Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan. Karena ayat 6, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Seumur hidup kita dia pelihara, karena apa? Karena aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ya. Tuhan bertanggung jawab atas kesetiaanmu. Saudara beribadah kepada Tuhan, Tuhan juga bertanggung jawab. Jadi ketika saudara beribadah, beribadahlah dengan setia, amin. Karena Tuhan catat kesetiaan kita. Sebab itu jangan malas ibadah. Katakan sama-sama, jangan malas ibadah. Kalau yang gak malas pasti semangat deh. Katakan, jangan malas beribadah. 2, 3. Ya. Kalau orang yang malas pasti ngomongnya ibadah. Jangan malas ibadah. Tuhan bertanggung jawab atas kesetiaan. Nanti kita lihat tanggung jawab Tuhan atas kesetiaan kita ibadah. Tapi saya ingin tekankan dulu. Setia kita beribadah di dalam rumah Tuhan, Tuhan bertanggung jawab atas kesetiaan kita. Ya. Luar biasa. Sebab itu jangan malas ibadah. Amin. Yang setuju katakan amin. Ya. Berkati dulu kiri kanan. Ingatkan nih, jangan malas ke gereja bilang. Yang mantap bilangnya. Jangan malas ke gereja, oi bilang. Iya. Jangan malas. Kita akan lihat sebentar. Bagaimana berkat yang Tuhan limpahkan. Janjikan kepada orang yang ibadah. Kita buka Keluaran 23 ayat 25. Keluaran 23 ayat 25. Ayat yang cukup kita kenal. Tapi kita lihat dulu ini. Ya. Ayo kita, sebenarnya nggak usah ditampilkan, ada nanti saya tampilkan ya. Kita baca dulu, nanti akan saya tampilkan ya. Katakan kiri kanan, jangan malas bawa Alkitab bilang. Ya. Untung sekarang gereja pakai teknologi yang luar biasa. Coba kalau nggak ada layar, saudara. Karena nggak pernah baca Alkitab. Tapi kita bersyukur dibantu. Walaupun bersyukur kita dibantu oleh teknologi, tapi jangan lupa bawa Alkitab. 2, 3, jangan lupa bawa Alkitab. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberikan roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Waduh, mantap ya. Kembali ke PowerPoint ini. Ya. Jangan malas ibadah, saudaraku. Kembalikan ke PowerPoint ya. Sebab kesetiaan kita ibadah itu dicatat Tuhan. Dia bertanggung jawab. Dan tanggung jawabnya kita temukan tadi ya. Tetapi kamu harus apa? Beribadah kepada Tuhan Allah. Maka Ia, yaitu Tuhan, akan memberkati roti makananmu dan minumanmu. Ya. Orang Israel, saudaraku, waktu daerah Timur Tengah, itu gandum makanan utama, roti. Ya, bahasa Alkitab kita, orang Indonesia bilang itu roti. Ya. Kalau saudara pernah pergi ke Israel, pasti tahu roti gandum makanan mereka. Ada satu roti yang panjang sekali. Ya. Itu kayak batu, kayak besi, kayak kayu. Kalau dipukul kepala saudara, Bapak siapa ya?
Bapak modern kan kepalanya mengkilat itu. Kalau dipukul pakai roti itu, kepalanya bisa belah. Kerasnya itu roti, panjang. Tapi mereka itulah makan utama. Kalau makan itu kenyang dari pagi sampai sore, nggak lapar-lapar. Kita makan nasi udah 3 piring, siang juga 3 piring, malam jadi 4 piring. Jadi semua berapa piring? Tuhan bertanggung jawab atas ibadah kita. Dia berkati roti makananmu dan air minummu. Dia berkati kebutuhan kita. Sebab itu jangan malas ibadah. Setuju? Kemudian aku menjauhkan apa? Penyakit. Khusus tip buat orang-orang tua. Umur bertambah, tetap sehat, amin. Kalau ada penyakit bukan karena saudara sakit, tapi memang faktor U. Ada yang nggak pernah sakit? Saya ingin tahu apa resep saudara. Paling tidak pernah sakit gigi, betul? Paling tidak kena flu. Ya itulah kondisi kita. Tapi sekalipun penyakit ada, Tuhan bertanggung jawab untuk menolong saudara dan saya. Ya. Jadi kalau umur bertambah memang ada kekurangan-kekurangan. Ya. Mulai kita alami. Ada yang duduknya, dari duduk mau berdiri, ya sudah mulai pegang sana pegang sini. Itu bukan penyakit, bukan. Memang sudah begitulah di hari tua. Lalu ketika kita mulai umur, mulai pakai kacamata, itu bukan penyakit mata. Karena memang harus pakai kacamata. Jadi saudaraku, Tuhan menjamin kondisi kita. Dia pelihara saudara dan saya bertanggung jawab. Karena dia gembala yang baik. Dia katakan Tuhan gembalaku yang baik. Luar biasa. Sekali lagi saya ingatkan dia berkorban. Bukan karena dia mati, bukan karena dia berdosa. Tidak. Tapi memikul dosa kita. Ketika dia pikul dosa kita, dia tuntut kita dalam jalan kebenaran. Kalau sampai tiba saatnya Tuhan panggil kita, kita bukan mati karena dosa. Memang sudah waktu Tuhan. Tapi kita mati dalam kebenaran Tuhan. Sorga Tuhan sediakan buat kita. Kalau kita masih ada. Wih luar biasa. Karena umur manusia kita tidak tahu bukan. Ya. Berapa minggu lalu saya dengan Ibu Gembala mendoakan satu istri gembala. Di rumah sakit Hasan Sadikin. Senin malam kayaknya ya. Senin malam kami doakan. Kami pulang. Lalu 3-4 jam kemudian dapat kabar sudah dipanggil Tuhan. Lalu, tapi kita nggak perlu takut. Kita nggak perlu takut dengan kematian karena kita mati bukan karena berdosa. Kalau mati karena berdosa, upah kita adalah maut. Tapi ini mati ke dalam kebenaran. Kata kiri kanan jangan takut mati, oi bilang. Ya, apalagi yang sudah mulai usia lanjut, mulai sakit-sakit kepala, mungkin aduh Tuhan. Apa saya sudah dekat dipanggil Tuhan? Sakit kepala udah ketakutan. Ya. Tenang saja, katakan tenang. Ya. Tuhan bertanggung jawab atas kondisi saudara dan saya. Ya. Oh, kalau saya baca ayat ini, saya belajar. Saya bersuka cita sampai saya berkata terima kasih Tuhan. Saya diingatkan lagi, punya gembala yang baik. Ya. Punya pemelihara jiwa kita yang luar biasa. Yang berani berkorban. Wow. Akhirnya dia jamin memberkati roti kita, makanan dan minuman kita. Dan segala sakit penyakit dia jauhkan. Sudah terus mau pegang Yesus? Tetap pegang Yesus. Mari kita berdiri bersama-sama. Tolong musik. Lupa ingatkan supaya musik ke depan.
Haleluya. Mari kita berdiri bersama-sama. Nyanyikan karya terbesar refnya saja ya. Haleluya, haleluya. Amen. Haleluya. Amin. Karya terbesar. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Amin. Engkaulah dia tak ternilai harganya, saudaraku. Ternilai yang kumiliki, hargai pengorbanan Yesus. Ku hargai Yesus, engkau ku kagumi. Yesus engkau ku kagumi. Kembali lagi refnya, katakan karya terbesar dalam hidupku. Amin, amin. Pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku amin, amin. Ku hargai Yesus engkau ku kagumi. Anak-anak remaja, pra-remaja udah turun semua? Ya, ikut juga dengan perjamuan ya. Karena kita ingin didik anak-anak kita yang sudah mengerti untuk ikut perjamuan. Karena perjamuan ini bukan tradisi. Perjamuan ini bukan kebiasaan. Mengingat pengorbanan Yesus yang mengangkat dosa kita dan membawa kita pada kebenaran. Kalau satu waktu Tuhan panggil kita, umur di tangan Tuhan, tapi bukan karena berdosa. Saya bersyukur kalau saya doakan berdoa ini, saya katakan terima kasih Tuhan. Dia sudah angkat segala dosa dan pelanggaran kita. Sebab itu dia harta yang tak ternilai. Kita punya dia gembala yang baik, yang membuat kita tidak takut hari esok. Amin. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta, amin, yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus engkau kagumi. Oh, katakan sebab dia hidup, sebab dia hidup. Amin, amin, amin. Ada hari esok, sebab dia hidup. Katakan ku tak gentar. Katakan ku tahu dia pegang hari esok. Ku tahu, amin, amin. Dia pegang hari esok. Terima kasih Tuhan. Hidup jadi berarti. Sekali lagi katakan, sebab dia hidup, sebab dia hidup. Terima kasih Tuhan. Ada hari haleluya, sebab dia terima kasih Tuhan. Katakan ku tak gentar, ku tak gentar.
Allah yang baik. Dia gembala jiwaku. Dia buat engkau tak kekurangan. Dia pelihara hidupmu. Amin. Oh, haleluya. Yesus terlebih besar. Amin. Yesus terlebih besar di dalam benar Tuhan, benar di dalam. Amin, amin. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Katakan dia besar di dalammu. Sekali lagi katakan Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Amin. Yesus terlebih besar. Tidak. Amin. Amin. Yesus terlebih besar di dalammu selama-lamanya. Saatnya kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Tolong para pelayan-pelayan perjamuan maju ke depan dan geser sedikit meja ini. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalammu. Amin. Di Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalammu selamanya. Ada anak-anak gereja anak juga mengikuti perjamuan. Bisa maju aja ke depan. Ya. Haleluya. Sebab dia hidup. Ada hari esok. Sebab dia hidup. Katakan dengan iman, ku tak gentar. Ku tak gentar karena ku tahu. Karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi. Amin.
Tiba saatnya Tuhan, kami akan masuk dalam perjamuan. Kami akan diperhadapkan dengan roti adalah tubuh-Mu dan anggur adalah darah-Mu. Mari kuduskan kami, layakkan kami Tuhan, untuk kami layak makan minum tubuh dan darah-Mu, bersekutu dalam kematian dan kebangkitan-Mu, dan Engkau mengalirkan pertolongan mujizat di dalam hidup kami Tuhan. Engkau tolong yang lemah, kuatkan. Yang susah Engkau hiburkan Tuhan. Yang sakit mari Engkau jamah, sembuhkan semua dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Engkau yang berjanji setia Tuhan, yang membuat kami tak gentar lagi melihat hidup kami. Sebab itu kuatkan kami berjalan dan bersama Engkau. Kuduskan para pelayan-pelayan-Mu, kuduskan roti dan anggur ini, dan kami semua Tuhan, kami layak untuk bersekutu dalam kematian dan kebangkitan-Mu dalam nama Yesus. Semua kita percaya, katakan amin. Kita duduk dan saudara akan layani anak-anak juga yang sudah mengerti. Ikuti perjamuan ini ya, karya terbesar ya. Berarti sebab Dia
atas semua sudah? Mari kita berdiri bersama-sama. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus engkau ku kagumi. Kita pegang roti dengan tangan kanan terangkat tinggi. Kita lakukan ini bukan kebiasaan. Sebab itu jangan melamun ketika kita masuk dalam perjamuan kudus ini. Yang kita pegang memang roti, tapi ini adalah tubuh Kristus. Tubuh yang tidak berdosa. Dia mau jadi dosa. Dia mau pikul segala dosa pelanggaran kita, supaya kita berada di hidup dalam kebenarannya. Dengarkan firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Makan dengan iman dalam nama Yesus, makanlah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Angkat cawan tinggi di atas kepala kita. Kita diperhadapkan dengan darah Yesus. Darah yang kudus. Darah yang tidak ada noda dosa. Darah itu sudah mengalir dari Kalvari. Dalam perjanjian berkat di dalam darah Yesus ada pengampunan dosa. Ada jaminan kesehatan tubuh. Ada jaminan untuk dia memelihara saudara dan saya. Darah Yesus. Darah yang tak ternilai. Ketika kita makan dengan iman, kita juga akan minum dengan iman. Dengarkan firman Allah. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Minum dengan iman dalam nama Yesus. Minumlah. Haleluya. Haleluya. Semua bersuara katakan terima kasih Tuhan. Jangan ada yang berdiam. Jangan ada yang berdiam. Ungkapkan dari isi hatimu yang terdalam. Katakan terima kasih itu. Terima kasih Tuhan. Pengorbanan buatku. Terima kasih. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Glory, glory, haleluya. Glory.
Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah berhenti berkata-kata akan firman-Mu, tapi Roh-Mu hidupkan firman itu dalam kami. Kami berterima kasih untuk pengorbanan-Mu Tuhan, dan kami terus mohon ampun atas segala pelanggaran kami. Terima kasih buat darah-Mu Tuhan, pengorbanan-Mu atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu serahkan selanjutnya pelayanan dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus. Semua kita percaya katakan amin. Dikumpulkan dulu ya. Kalau anak-anak masih ada acara, kalau enggak duduk aja di tempat, kita selesaikan. Atau mungkin bisa kembali dengan pembina-pembinanya ya. Yuk. Terima kasih, Tuhan berkati. Haleluya. Semua cawar sudah terkumpul? Oke, kini saatnya kita akan memberikan persembahan kepada pelayan yang akan memberikan persembahan. Saya persilahkan untuk persiapkannya. Kita angkat persembahan kita dan mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat pengorbanan Bapa. Kami semua bisa menikmati hadirat-Mu pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Kami bisa memuji, menyembah dan juga mendengarkan firman-Mu yang luar biasa Tuhan Yesus. Kini saatnya Bapa, kami akan memberikan persembahan kami Tuhan Yesus. Berkati persembahan kami Tuhan Yesus. Berkati tangan-tangan yang memberi Tuhan Yesus. Berkati pekerjaan, ekonomi yang memberi Tuhan agar bisa dapat berlipat-lipat kali ganda Tuhan Yesus. Berkati persembahan kami juga Tuhan, supaya persembahan kami bisa diterima di sisi Kamu, di sisi Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, kami akan memberikan persembahan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kita akan lagu pujian lebih dari pemenang. Pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Amin. Lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang.
pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang.